Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada ibu-ibu yang pada siang hari ini masih tetap semangat mengikuti kegiatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Pertemuan apa, Bu? Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga, atau yang biasa kita sebut dengan pertemuan bulanan. Nah, ibu-ibu, ini adalah langkah terakhir, Bu. Langkah terakhir dari sesi 1. Nah, di sesi 1 itu kita membahas tentang langkah pertama itu tentang pengeluaran dan pemasukan. Kemudian langkah kedua itu menyusun anggaran. Nah, dan yang terakhir, tidak kalah pentingnya, kita membahas tentang bagaimana mengendalikan anggaran. Nah, kira-kira saya ingin tanya ke ibu-ibu nih, kenapa kita harus mengendalikan anggaran? Kenapa ibu-ibu? Ada yang bisa jawab? Ya, benar apa yang disampaikan oleh Ibu Siswanti, bahwa pentingnya kita mengendalikan anggaran supaya tidak besar pengeluaran daripada pendapatan, supaya tidak besar pasak daripada tiang. Nah, ada lagi, Bu, yang bisa jawab, Bu? Kira-kira kenapa kita perlu mengendalikan anggaran? Supaya tidak berutang. Benar sekali. Nah, ibu-ibu, perlu saya sampaikan, memang kita sangat perlu, Bu, mengendalikan anggaran, apalagi kehidupan kita yang di pulau ini, Bu, yang mayoritas suami bekerja sebagai nelayan dan ibu-ibu rata-rata sebagai ibu rumah tangga, dan ada juga usaha kecil-kecilan. Memang harus perlu, Bu, mengendalikan anggaran, karena kalau tidak dikendalikan, ya mungkin kita paham, Bu, ya, karena kondisi suami melaut terkadang dapat lebih, terkadang juga dapat sedikit, dan terkadang juga tidak dapat sama sekali. Maka pengendalian anggaran perlu dilakukan. Nah, ibu-ibu harus tahu bagaimana untuk mengendalikan anggaran. Nah, kemudian Ibu, mengendalikan anggaran ini sebenarnya seumpama kita pergi ke pasar, Bu. Contoh, ketika ibu-ibu ingin pergi ke pasar, maka hal yang perlu ibu lakukan adalah tentunya ibu membuat daftar, Bu, ya. Membuat daftar kebutuhan apa saja yang ingin ibu belanja di pasar nih. Artinya kebutuhan apa saja yang penting. Nah, ini adalah bagaimana kita mengendalikan anggaran, Bu. Jadi ketika ibu sudah membuat list-list, misal ada 10 barang yang ingin dibeli, contoh nih, Bu, ya, 10 barang yang ingin dibeli, lalu kita pergi ke pasar. Nah, kita mencari yang 10 ini, Bu. Artinya apa? Inilah yang dibutuhkan, yang dipikirkan dari rumah tadi, yang ditulis, kemudian inilah yang harus dicari. Jadi kalau ibu membeli di luar daripada kebutuhan ini, maka yang akan ibu bawa kembali ke rumah nanti itu bukan kebutuhan, Bu, tapi itu adalah keinginan. Nah, benar sekali. Terima kasih ya kepada Ibu Wita karena yang bilang tadi kebutuhan keinginan. Nah, sekarang saya ingin meminta bantuan kepada ketua kelompok. Nah, ketua kelompok agar membantu saya untuk menulis 4 buah linting kertas. Jadi 4 gulung aja, Bu, ya. Jadi nanti Ibu tulis di situ nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah, kebetulan kan tadi sebelumnya kita sudah bentuk kelompok. Jadi saya minta nanti perwakilan dari setiap kelompok untuk mengambil satu-satu linting ini. Nanti kita lihat kelompok 1 dapat nomor berapa, kelompok 2 nanti dapat nomor berapa, kelompok 3 nanti dapat nomor berapa, kelompok 4 nanti dapat nomor berapa. Nah, bisa ya, Bu, dibantu ketua kelompok? Oke, terima kasih kepada Ibu ketua kelompok yang telah memberikan bantuan kepada saya. Nah, sudah, Bu, ya. Silakan, Bu. Kelompok 1 siapa, Bu? Ibu Aini. Oke, Bu Aini. Kelompok 2 Bu Narima. Oke, ambil, Bu, ya.
Kelompok 3, oke. Nah, oke ya, kelompok 4. Nah, saya beri waktu Ibu 5 menit nanti Ibu ya. Tapi Ibu harus cabut dulu nomor-nomor itu. Nanti kelompok 1 dapat nomor berapa, maka saya minta ibu-ibu, kan tadi sudah saya bagikan buku pintar Bu. Saya minta ibu-ibu buka halaman 78 Bu. Karena di situ ada beberapa cerita, ada cerita 1, cerita 2, cerita 3, cerita 4, cerita 5, dan cerita 6 Bu ya. Nanti masing-masing kelompok tadi sudah ngambil nomor. Sesuai dengan nomor itu maka dia akan membacakan cerita yang di nomor tersebut. Misal kelompok 1 dapat linting dengan tulisan 2, maka dia harus membaca cerita nomor 2. Oke. Nanti setelah Ibu membacakan cerita-cerita tersebut, saya minta waktu Ibu 5 menit setiap kelompok untuk mendiskusikan. Nah, setelah itu saya akan bertanya. Oke Bu ya, silakan Bu. Oke. Oke, sudah Bu ya? Sudah 5 menit nih Bu. Lebih mungkin. Ini sekitar udah 7 menit juga ini. Sudah didiskusikan Bu? Oke, sudah. Ya, terima kasih. Oke Ibu-ibu, saya minta kelompok 1 menyampaikan. Ya, terima kasih kepada kelompok 1. Lalu kelompok 2 Bu? Oke, terima kasih kepada kelompok 2. Nah, kelompok 3 Bu? Oke, terima kasih kepada kelompok 3. Dan yang terakhir Bu, kelompok 4. Tadi dapat nomor 6. Silakan bacakan Bu. Ya Bu, langsung dijawab. Oke, terima kasih kepada kelompok 6. Ya, terima kasih kepada semua kelompok yang telah membacakan cerita lalu menjawab. Nah, pertanyaan saya adalah di sini kira-kira dari apa yang kita sampaikan, dari apa yang ibu dari setiap perwakilan kelompok tadi bacakan, apa yang dapat kita ambil Bu dari cerita-cerita itu tersebut Bu? Oke, silakan Ibu. Ya, benar sekali. Terus ada lagi? Oke Ibu, silakan. Ya, benar. Oke, jadi saya simpulkan Bu ya, bahwa pentingnya mengendalikan anggaran. Nah, hal ini tentu harus dilakukan bersama dengan anggota keluarga, dan yang paling terpenting adalah antara ibu dengan suami ibu. Nah, mungkin juga ada anak-anak di situ, juga harus dilibatkan Bu dalam melakukan atau bagaimana mengendalikan keuangan keluarga itu. Nah, sekarang saya ingin mengajak Ibu menonton film 1B Bu ya. Nah, film 1B. Tapi karena dari pagi tadi kita sudah mulai, kemudian juga kondisi laptop saya mungkin sudah hampir habis, jadi saya minta Ibu untuk membuka buku pintar halaman 74 Bu. Ya Bu, halaman 74 ya Bu. Nah, saya minta Ibu buka buku pintar halaman 74. Sudah ketemu Ibu-ibu? Sudah Bu? Oke, buku pintar halaman 74 Bu. Nah, tolong dibacakan Bu. Siapa yang bisa bantu saya? Ya, silakan Ibu Dewi. Oke, kita dengar ya apa yang disampaikan Bu Dewi. Oke Bu Dewi, terima kasih. Terima kasih ya Bu Dewi yang telah membacakan. Nah, sekarang saya ingin mendiskusikan dengan ibu-ibu. Kira-kira Bu, bagaimana keluarga Ibu Lili mengatasi masalah keuangannya Bu? Ada yang bisa jawab Bu? Ya, Ibu silakan. Oke Bu, terima kasih. Ada lagi? Nah, saya minta yang di belakang nih. Yang di belakang sepertinya saya lihat diam aja, senyum aja kan. Saya minta, oke. Bisa Bu? Oh, nampaknya Ibu kurang fokus ini. Oke, saya minta. Nah, yang di samping ini silakan Bu. Ya, oke. Terima kasih kepada ibu-ibu yang telah menjawab. Nah,
di sini perlu saya sampaikan bahwa itulah tadi Bu, dari cerita itu kita belajar Bu ya, bagaimana pentingnya untuk mengendalikan pengeluaran berdasarkan anggaran yang telah dibuat. Jadi agar tetap berimbang itu Bu dengan pemasukan. Artinya pemasukan kita tahu dan pengeluaran juga harus kita kendalikan. Nah, di situ disampaikan bahwa bisa digunakan dengan dua sistem Bu. Yang pertama sistem apa Bu? Sistem amplop, dan yang kedua adalah sistem catatan kas harian. Nah, seperti yang saya pasang ini Bu ya. Ini flipchart 1C, yaitu tentang catatan kas harian. Nah, sebelum kita masuk ke sini, saya ingin menyampaikan bahwa kenapa adanya sistem amplop dan kenapa ada sistem catatan kas harian. Siapa yang bisa jawab Bu? Ya, benar sekali Ibu. Kalau amplop itu pendapatan misal sebulan sekali, oke. Nah, yang bisa jawab, kenapa harus catatan kas harian? Ya, karena pendapatannya tidak tetap. Oke Ibu-ibu. Kalau sistem amplop itu Ibu, kenapa kita perlu membuat sistem amplop? Nah, di sini saya sudah membuat dua contoh Bu. Nah, ini saya ambil Bu. Ini ada amplop. Nah, contoh nih, ibu-ibu kan dalam sebulan ini mungkin suaminya dapat gaji sebulan 3 juta. Jadi ibu-ibu perlu membuat seperti sistem ini Bu. Karena ibu pendapatannya satu bulan 3 juta, artinya pendapatannya sebulan sekali, ibu-ibu bisa membuat seperti ini sistemnya. Jadi ibu-ibu buat di amplop itu, ini contoh, ini arisan ya Bu ya. Kemudian ini kebutuhan pokok untuk makan apa segala macam. Nah, ini untuk bayar listrik. Nah, ibu-ibu harus pisah-pisahkan Bu, jadi gampang, mudah. Nah, ini untuk anak sekolah. Nah, ini ada beberapa lagi Bu ya. Jadi seperti ini Bu. Jadi ibu harus membuat Bu ya, amplop 1 untuk apa, amplop 2 untuk apa, amplop 3 untuk apa. Jadi disitulah kita mengendalikan anggaran Bu, pentingnya amplop ini. Karena setelah kita masukkan uang di sini, ya ini untuk arisan, tidak boleh diganggu gugat. Nah, ini untuk kebutuhan pokok. Nah, ini untuk jajan anak. Nah, itu penting Bu. Kalau yang dapat pendapatan bulanan, pendapatan tetap. Nah, sekarang yang ada di sini Bu, ini catatan khas harian. Kira-kira kita yang di pulau ini, yang mayoritas suaminya sebagai nelayan, apakah kita tepatnya menggunakan sistem amplop atau menggunakan sistem catatan khas harian? Siapa yang bisa jawab Bu? Ya, benar sekali apa yang disampaikan Ibu Yuni, bahwa kita yang tepat adalah dengan menggunakan sistem catatan kas harian. Karena pendapatan suami yang tidak tetap tadi. Nah, pendapatan suami yang tidak tetap tadi, maka kita perlu membuat sistem catatan kas harian. Nah, misal hari ini melaut dapat 500.000, besok melaut dapat 200.000. Nah, itu penting Bu. Jadi kita mengetahui Bu, berapa pemasukan dan berapa pengeluaran. Nah, karena kita tahu juga kondisi nelayan itu kadang-kadang dapat lebih, kadang-kadang dapat sedikit, kadang-kadang tidak dapat, kadang-kadang juga ketika ingin melaut minjam dengan toke, berutang dulu. Nah, jadi memang penting. Yang tepatnya adalah ibu-ibu di wilayah pulau ini paling tepat menggunakan catatan kas harian. Ingat ya Bu, saya sampaikan tadi ada dua cara Bu. Pertama sistem amplop, yang kedua sistem catatan kas harian. Nah, di sini bisa kita lihat Bu, catatan khas harian. Kita contohkan Bu ya. Saya contohkan misal tanggal 3 Februari. Di sini ada keterangan pendapatan itu ya pendapatan Bu ya, pemasukan kita, pengeluaran, kemudian ada sisa. Contoh Bu, tanggal 3 Februari upah ibu dapat 15.000. Nah, ibu ini kerja nih dapat upah 15.000 di tanggal 3 Februari. Nah, pas hari itu juga ibu tentunya ada pengeluaran Bu ya. Artinya ibu membeli mungkin bahan masak, pengeluarannya berapa? 10.000. Kemudian ibu memberi uang ke anak ibu namanya Dewi, tabungan Dewi 5.000. Tadi kan pendapatan 15.000 ya, pendapatan. Kemudian pengeluaran
15.000. Jadi sisanya 0. Kemudian tanggal 4 Februari Bapak misal dapat upah 30.000. Nah, kemudian dalam hari itu juga tanggal 4 Februari ada pengeluaran. Uang jajan Dewi misal 1.500. Kemudian uang jajannya Agus misal 1.000. Kemudian pulsa telepon 2.500. Kemudian arisan PKK 10.000, masak 15.000. Nah, misal pendapatan tadi 30.000, Bu. Nah, lalu pengeluarannya ini 28.500, kemudian 27.500, nah 25.000, 15.000. Nah, sama juga, tinggal 0, Bu. Nah, kemudian 5 Februari, Bu. 6 Februari, 7 Februari sama, Bu. Upah Ibu ini 15.000, misal upah Bapak 30.000 digabungkan. Kemudian ada beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi dalam hari itu juga. Misal utang tetangga, masak 15.000, utang tetangga 10.000, uang jajan Dewi kita harus ngasihnya 2.500. Nah, uang jajan Agus misal 1.000. Nah, kemudian ada, Bu, tanggal 6 Februari sama juga, 7 Februari sama. Sistemnya harus Ibu ingat tanggal berapa, kemudian apa pendapatan dari Bapak atau Ibu, kemudian adakah pengeluaran yang dikeluarkan hari tersebut. Nah, kemudian baru kita melihat sisa, Bu. Nah, nanti dari catatan khas harian ini, misal 1 minggu, Ibu-ibu akan melihat itu berapa uang sisa misal. Nah, uang sisa ini bisa Ibu gunakan untuk ditabung, Bu, ya, kalau ada sisa. Nah, bisa untuk ditabung dan bisa juga untuk membayar kebutuhan yang belum diselesaikan. Nah, itulah, Bu, ya, yang saya sampaikan tadi, bahwa catatan khas harian harus dibuat hari per hari. Nah, kira-kira sampai sini ada yang paham, Bu? Paham? Wah, nampaknya Ibu ini kayaknya sering nih buat catatan khas harian nih, Bu, ya. Oke, terima kasih, paham, Bu, ya. Nah, itulah, Bu, pentingnya kita untuk mengatur anggaran keuangan keluarga. Agar apa? Agar, sekali lagi saya sampaikan, kebutuhan terpenuhi. Agar tidak besar pasak daripada tiang, agar kebutuhan kita cukup, Bu. Nah, mungkin yang tadi sisanya itu bisa kita gunakan untuk menabung, kemudian bisa kita gunakan untuk kebutuhan yang belum dibayarkan, Bu. Nah, kemudian kalau kita menabung itu artinya untuk berjaga-jaga. Jika suatu saat ada kebutuhan mendesak atau mendadak, kita ada simpanan uang, Bu, ya. Nah, untuk itu inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ibu-ibu semua dapat menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kalau saya ada salah, saya mohon maaf. Nanti kalau ada yang mungkin kurang jelas atau kurang paham atau ingin belajar lagi, maka kita akan belajar lagi, Bu, ya, supaya ibu-ibu dapat mengendalikan pengeluaran. Nah, terima kasih. Sebelumnya kita kasih aplaus untuk kita semua, karena ibu-ibu semua saya nampak dari pertama sampai terakhir semangat. Oke, Bu, ya. Oke, terima kasih kepada ibu-ibu. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini bermanfaat dan pulangnya ibu-ibu ke rumah dapat ibu-ibu terapkan. Oke, Bu, ya. Oke, nah saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.